hijau peta, dengan Pancasila membangun praja, tekad Pajajaran warisan purba. Tegar beriman, motor Tuhan cinta. Jamil rakyatnya segar lingkungan, bersih serta cinta. Mandiri cinta, aman dan nyaman, bahagia amalkan. Tanah tercinta, kabupatenku, Bogor tetap jaya. Tanah tercinta, kabupatenku, Bogor tetap jaya. Reses anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 5 masa sidang 2 tahun 2025 pada hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sukajaya. Hadir dalam acara reses tersebut anggota DPRD Daerah Pemilihan 5 diantaranya, Nurudin Jaro Peloy dari Partai PKB, Aan Triana Al-Muharrom dari Partai Golkar, Usep Nukliri dari Partai PAN, Sarni dari Partai Gerindra, Dede Suhendar dari Partai Demokrat, Siti Aisyah dari Partai P3, Sutoto dari PKS dan Santi Nur Sadiman dari Partai Nasdem, Camat Sukajaya Rahmawati Aries, dan Posmil Sukajaya, Wakapolsek, Kepala Desa Sekecamatan Sukajaya, BPD, Karang Taruna dan tokoh masyarakat. Dalam acara reses tersebut diadakan audensi sesi tanya jawab dari para penghadir ke para anggota DPRD. Dan di sini juga alhamdulillah 9 anggota DPRD sudah hadir ya. Sebelah kanan saya ada Pak Usep Nukliri. Beliau adalah anggota Komisi 4 Pak ya. Jadi kalau urusan pendidikan dan lain-lain, kesejahteraan, beliau yang membidangi leading sektor di Komisi 4. Dan kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Andriana Al-Muharrom SS yang ini adalah Ketua Komisi 3. Alhamdulillah, Dapil 5 ini lumayan lah, kita punya anggota DPRD, terus kemudian juga Ketua Komisi. Yang selanjutnya Pak Dede Suhendra. Kalau Pak Dede komisi berapa Pak? Komisi 1, bagian pemerintahan dari Komisi 1 bidang pemerintahan. Terus yang selanjutnya ada Pak Sutoto, ya. Beliau di komisi berapa Pak? 2. Komisi 2, bagian pendapatan, keuangan, pertanian dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ini ada Bu Siti Aisyah. Kalau ini di komisi berapa Bu? Komisi 4. Isu puskesmas, kesehatan, pendidikan, barang-barang Pausep, ya, gitu. Yang selanjutnya ini ada Ibu Santi Nursani Mas Ibu. Halo Mbak. Pagi-pagi sudah black. Kalau Bu Santi saya lupa terus. Di komisi berapa Bu? Komisi 2. Karena kita beda-beda ya. Ya. Oh ini pimpinan komisi juga ya, pimpinan komisi 2. Mudah-mudahan bisa menggelontorkan pendapatannya dimasukkan ke Sukajaya. Tadi kan udah curhat Bu Camat ya. Dan yang selanjutnya Ibu Sarni senior 3 periode dan sekarang di komisi 2 ya Bu ya. Di komisi 2. 4 periode. Itu mungkin pengantar untuk perkenalan. Yang pertama perlu kita sepakati bersama bahwa reses ini tidak hanya sebatas acara seremonial, juga mohon maaf terlupakan tadi, mohon maaf lewat para pimpinan partai politik ya, pimpinan organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang sama-sama hadir, yang saya hormati, saya banggakan. Jadi reses ini harapannya tidak hanya menjadi sebuah acara seremonial saja Pak, tetapi harapannya ada sebuah rekomendasi Ibu Camat dan semuanya, rekomendasi ke depan yang kemudian menjadi prioritas ya. Yang menjadi prioritas karena di samping memang ada ada efisiensi anggaran, tetapi kan justru sebetulnya kalau bicara persoalan kemasyarakatan ini hal yang sangat baik gitu ketika ada
efisiensi yang justru nanti pemotongannya malah perubahannya nanti ada pergeseran gitu pada hal-hal yang belum terakomodir. Harapannya kan begitu. Pada saat kemarin ada rapim, saya pun hadir di dalam rapim tersebut, disepakati yang ada adalah nanti juga ada pergeseran gitu, di mana ada pergeseran anggaran yang dianggap tidak urgent pada anggaran-anggaran yang sangat penting, misalkan seperti makan bergizi, terus kemudian juga pendidikan yang tentu anggarannya masih sangat kurang. Tadi ada salah satu juga yang menyampaikan, juga Bu Camat menyampaikan bahwa dari 50 sekian usulan, maka 50%-nya adalah untuk pendidikan. Karena kita sadar bahwa pendidikan ini menjadi sesuatu yang sangat vital. Nah, mungkin untuk saya hanya prolog saja Pak, hanya pengantar. Jadi baiknya kalau untuk reses ini komunikasi dua arah untuk coba menyepakati apa-apa yang menjadi prioritas, sehingga ini betul-betul menjadi perjuangan kita bersama untuk dituntaskan. Harapannya kan itu. Jadi kalau saya hanya pengantar saja, jadi nanti kita bisa diskusi, Bapak-bapak memberikan pertanyaan, saran, masukan, usulan yang kita akan tampung dalam kertas daftar tanggapan aspirasi dan aduan masyarakat yang kemudian nanti kita akan sampaikan pada saat paripurna dari reses kedua ini untuk menjadi bahan agar masuk di dalam prioritas usulan baik di tahun 2025 pada saat perubahan maupun di tahun 2026 pada reguler APBD yang akan datang. Dalam rangka yaitu reses anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 untuk masa sidang kedua tahun 2024-2025. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya, dan insya Allah kita semuanya yang hadir pada saat ini mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu, tepatnya minggu yang lalu, kami Kecamatan Sukajaya sudah melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan, di mana dalam musrenbang kemarin banyak yang sudah kami tampung aspirasi atau usulan-usulan pembangunan untuk tahun anggaran 2025. Dari 11 desa terdata ada 189 usulan yang merupakan prioritas desa. Dan dari 189 itu pada saat musrenbang kemarin sudah menghasilkan kesepakatan yaitu sebanyak 56 usulan prioritas dari Kecamatan Sukajaya, di mana dari 56 prioritas usulan itu sebagian besar sekitar 57% ada di sektor pendidikan. Selainnya itu ada di sektor infrastruktur. Mungkin Bapak Ibu Dewan tadi yang mungkin melalui Ciguda melewati jalan-jalan menuju ke kantor kecamatan, ada beberapa ruas jalan yang memang perlu perhatian. Nah, ini juga kami harapkan ke depan bisa mendapat perhatian, karena infrastruktur merupakan sektor yang paling penting. Karena apa? Mendukung semua kegiatan di sektor lain, sektor pendidikan, kemudian untuk mungkin pengembangan UMKM yang sebenarnya potensi di Kecamatan Sukajaya ini sangat banyak. Tetapi kami juga sadar bahwa sarana dan prasarana kami belum menunjang untuk pengembangan ke depannya. Sehingga kami mengharapkan di dalam musrenbang kemarin, apa yang menjadi usulan prioritas di tahun 2026 tidak hanya sekedar usulan,
Tetapi mudah-mudahan dengan pagu yang ada, jadi dari 56 usulan ini kita mengacu pada pagu yang diberikan oleh Pemda kepada Kecamatan Sukajaya, yaitu sebesar 15,7 miliar rupiah kurang lebih. Nah ini juga belum bisa tertampung dengan usulan-usulan lain yang merupakan sebenarnya usulan prioritas. Karena usulan-usulan sekarang itu sudah harus melalui SIPD, sudah harus masuk dalam sistem yang terkoneksi langsung dengan pemerintah pusat. Jadi kami harapkan mungkin dari prioritas 56 usulan kami, insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi di 2026. Namun yang lain selain 56 ini kami harapkan bisa kami upayakan melalui bapak-bapak yang hadir di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan kami dukung sepenuhnya untuk pelaksanaan dan realisasi di tahun-tahun mendatang, minimal di tahun 2026. Banyak sekali sektor yang kami usulkan kemarin, Pak. Antara lain di bidang pendidikan itu, di sektor pendidikan banyak sarana prasarana pendidikan yang memang sudah perlu perhatian. Hanya saja memang usulan kami kaitan dengan ada beberapa sekolah, antara lain ada di Cipayung, Pak. Itu memang sudah memprihatinkan kondisinya. Mulai dari bangunan, pagar, semuanya itu sudah retak, Pak. Di Calincing 1, Pak. Jadi kami sebenarnya secara langsung kemarin sudah koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan. Namun di dalam SIPD itu tidak ada kode untuk relokasi. Jadi mungkin kami harapkan mudah-mudahan semua kebutuhan masyarakat, karena di pendidikan adalah kebutuhan dasar dari masyarakat, di mana mungkin sangat penting kami rasa, karena di Sukajaya ini rata-rata lama sekolah masih rendah. Satu lagi kendala ketika tahun kemarin ada PPDB, di mana siswa-siswa yang lulus SMP di Kecamatan Sukajaya tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, di mana keinginan dari warga masyarakat ini ingin ditampung di sekolah negeri, Pak. Sementara sarana sekolah negeri itu di Kecamatan Sukajaya SMA cuma 1, SMA negeri. Memang ada SMA swasta, tapi keinginan masyarakat itu mereka ingin di SMA negeri. Ketika itu tidak bisa terrealisasi, otomatis banyak yang jadi putus sekolah, Pak. Karena adanya sistem zonasi, di mana SMA 1 itu hanya tertampung kalau sistem zonasi itu di 3 sekolah, 3 desa, Pak. Jadi dari 11 desa, 8 desa ini tidak tertampung. Nah ini mudah-mudahan ada kebijakan pemerintah untuk tahun ini, mudah-mudahan bisa menghilangkan sistem zonasi, Pak. Karena ini sangat merugikan masyarakat Sukajaya. Dengan geografis yang seperti ini di Kecamatan Sukajaya, perkampungan jauh, kemudian desa-desa itu antar desa juga jauh, Pak. Apalagi sarana-sarana pendidikan. Nah ini kami rasa mudah-mudahan ke depan ada perhatian. Karena tadi pendidikan ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa maju kalau pendidikannya sendiri rendah, gitu, Pak. Punten, mungkin tidak sudah ada masyarakat kami yang memang pendidikannya sudah tinggi, tetapi masih banyak juga, Pak, yang memang perlu perhatian dan memang perlu ditampung untuk melanjutkan pendidikan. Ada kemarin saya ngobrol juga, Pak, izin sama salah satu staf
anaknya sampai sekolah ke Lilian. Kan jauh dari sini gitu. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal seperti itu. Kami ingin mengusulkan juga mungkin wacana untuk adanya SMA 2 gitu Pak. Tetapi mungkin terkendala dengan lahan karena kami sudah berkoordinasi dengan KCD. Jadi kita harus menyiapkan lahan dulu. Kalau pemerintah provinsi itu siap aja membangun gitu. Tetapi yang diperlukan di sini adalah kesiapan lahan untuk pembangunan SMA-nya nanti, calon SMA. Jadi itu sebagian besar hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita semua, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di sini bisa memberikan harapan dan bisa memberikan solusi untuk kemajuan dari Kecamatan Sukajaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetapi sebelum saya menutup, mungkin untuk lebih agar tidak tegang kali ya, boleh ya saya menutup dengan pantun. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Sukajaya dari Kiarasari sampai ke Cilengsa. Iya, harus muter Pak. Hari ini kita duduk bersama dengan orang-orang yang istimewa untuk masa depan Sukajaya yang maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Pasir Madang, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, saya tidak akan berbicara jauh, tapi saya akan mengulas apa yang telah saya usulkan dari tahun 2017. Setelah Bang Toy berulang tahun, saya ulangi lagi, takut Bapak Ibu lupa. Karena seingat saya, setahu saya dari Desa Pasir Madang telah menjabat kepala desa 11 tahun. Dari 2017 saya selalu menggaungkan dengan relokasi pendidikan Pasir Madang 02. Tapi kemana? Yang saya tanyakan kemana? Saya tidak perlu dicatat, tidak perlu ditulis, tapi cukup diingat, bukan hanya di kepala, tapi diingat di dalam hati, dimasukkan ke kolbu supaya terbawa mimpi. Ya, kalau sudah terbawa mimpi, mungkin pasti bisa dibangun. Nah, ini kemana? Kabupaten Bogor selaku penyangga ibu kota, bagaimana mau jadi slogan penyangga ibu kota, toh penyangganya aja pihaknya aja ngobrol. Sumber daya manusia dari 40 kecamatan pas Sukajaya itu jangan urutan 40, mau kapan ke 20, mau kapan ke 10. Pendidikan jadi catatan utama, karena bahasa Pasir Madang tema doraka kami jadi kepala desa untuk masyarakat Banolok. Ya, kapan Pasir Madang mempunyai wakil seperti bapak-bapak, ibu-ibu dewan yang ada dulu di depan? Kalau sumber daya manusia selalu ditinggalkan, pendidikannya tidak dilirik. Reses kemarin saya sama menggaungkan Pasir Madang 2. Pasir Madang 2 yang terletak di Gunung Kembang itu saya merelokasi dari tahun 2016, dan sekarang penduduknya sudah tidak ada. Dan bangunan sekolah kemarin hasil daripada musyawarah dengan desa Cilengsa dengan API dapat kemarin di tahun 2023 program pembangunan sekolah. Cuma karena kekhawatiran API karena Pasir Madang itu Kampung Gunung Kembang sudah tidak ada, dibelah Pak. Dapatlah satu bangunan dengan 3 ruang kelas, tapi itu pun tidak memadai, belum mencukupi karena harus ada itu KBM itu 6 kelas. Kemarin di Musrembang saya lihat tidak ada di situ. Ini mau kapan? 2016 katanya 2040 itu masa Indonesia emas. Boro-boro emas di Sukajaya perakit campur kayak gitu.
Apa yang disebut dengan Indonesia? Nah sekarang dengan reses anggota DPRD Kabupaten Bogor masa sidang 2 tahun 2024, tolong jangan dicatat, saya tidak mau catatan kalau hanya mau dijadikan arsip. Ya, kalau hanya mau dijadikan arsip Kabupaten Bogor mau ditipu dengan arsip apalah untuk catatan. Tapi saya perlu diingatkan, perlu dibawa, perlu dicatat di dalam hati, tolong. Ini pendidikan. Gimana mau sejahtera, gimana mau hidup hebat, mau hidup berkah kalau pendidikannya aja, kalau masyarakat Sukajaya itu bodoh. Bodoh di bodoh dengan janji-janji yang tidak jelas. Perlu diingat 2029 Pasir Madan digegeyang dewa tahun 2029. Sukajaya digegeyang dewa, tapi mana jawaban-jawaban yang pasti? Kami tidak mau dengan janji-janji manis, janji-janji palsu. Kami mau hidup di realita dengan yang nyata. Tolong dieksekusi di 2025. Ya, 3 ruang kelas 1 bangunan, termasuk di situ ruang guru. Tadi gurunya aja minta wadah. Ini cocok nyambung. Guru namanya itu kelima. Bener gak? Guru namanya itu kelima. Atau batasan masyarakat akan luar sangat terlalu ya, ampura Bapak Ibu Dewan, lamun anu karang apal ka uwi bahasana kos mengeut. Da ieu mah biru nanti Sukajaya. Ya. Uwi hirup dari Sukajaya bahasana kira heuras, nginumna si Bela. Pajaro pelo itu di panaan nyaon ta, kuirna uwi di Bela nginumna. Di panjangan dina panjaran di Bela jadi rada heuras. Sampura Bu. Saya tidak mau muluk-muluk, saya tidak mau menunduk kalau masyarakat saya tidak dijawab. Itu pendidikan. Tolong ya, sekali lagi tolong saya mohon dengan sangat dilirik Kecamatan Sukajaya dari segi pendidikan, jangan hanya desa Pasir Madan, termasuk tadi Cipayung dan desa yang lain. Tolong dilirik. Itu merupakan suatu fondasi kemajuan bangsa, termasuk kemajuan desa dan wilayah. Yang kedua, hebat pendidikan, gagah pendidikan, kesehatan. Di Pasir Madan ada puskes yang udah sekian tahun terluka-luka, udah sekian tahun tidak terawat. Puskes tolong dilirik lagi untuk kesehatan, karena masyarakat cerdas harus masyarakat sehat. Boro-boro yang bisa mikir, boro-boro yang cerdas, saya masyarakat baru rumah. Ya, tolong dilirik. Kesehatan itu 2 pilar itu yang tidak bisa kita lewatkan, 2 pilar itu yang tidak bisa kita lupakan, kesehatan dan pendidikan. Ya, udah dicatat Bapak Ibu Dewan? Udah. Nah, itu jangan dicatat jadi omong-omong doang simpan di atas lemari apa tuh. Saya minta dimasukkan di hati. Pendidikan udah maju, kesehatan udah maju, tuh infrastruktur lirik. Jalan lingkar Pasir Madan Kiara Padang. Ya, jalan lingkar Pasir Madan Kiara Padang. Itu udah ada kemarin di Safari itu di Musrembang. Kenapa itu? Padahal itu masih lama. Itu akses penghubung daripada Kiara Sari, Kiara Padang, Urung dan Harpat Jaya ke kantor kecamatan. Wajar dan pantas Ibu Camat marah-marah kalau yang dari sebelah kiri itu terlambat. Ada akses jalannya. Tolong, kami itu sekarang udah mempunyai wakil bupati, udah mempunyai ketua komisi, ketua banggar, hebat Sukajaya, tapi hebatnya untuk omong-omong doang. Apa itu? Harus dicatat, dimasukkan dalam bentuk eksekusi. Ya, jangan dibiarkan lama menanti. Yang terakhir, kaitan dengan kemanusiaan, ulah jarolim ya ulah kabehan. Balik timur reses, sisi getah anggaran, namanya tinggalin. Infrastruktur relokasi, hutang mangges gagah, gimana setara gol? Tidak ada di jauh. Jangan kalau perlu dong, Pak Dewan.
pada warna kemarin ningali tangati penjembatan Cileunca dan Neglasari. Ledok Pak ya. Ledok tuh Pak. Ledok tuh Pak Dewan mereka ngomong ledok atau ngomong wih ngomong arah. Dan infrastruktur relokasi. Jadi banyak catatan-catatan. Semua relokasi yang ada di Sukajaya tolong segera dibenahi kaitan dengan kemanusiaan. Rek rumah ayeuna berobat puskesmas, rek sekolah ayeuna sampai SD SMP ataupun yang lainnya, lamun jalan lagi ono pirang bukan zaman tiba pakai leuan make sabatu ape atau pakai nyeker. Kan moal mungkin. Sekarang harus sudah hebat. Sukajaya, Bogor selaku penyangga ibu kota udah hebat. Dan mungkin itu saja ngapura lamun rada kenceng sama igar etek. Lamun teu ngomong garetek, lamun teu kenceng lain sih. Dan ampura anu masuhun sapunten anu tetap billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan saya sampaikan Pak, Ibu Dewan dan hadir. Betul tadi kata Pak Dewan, Pak Yusuf. Saya sudah Berkunjung ke Dewan. Betul Pak, terkait permasalahan SD Calinci ya. Kemarin kami sudah melaksanakan musyawarah khusus Lembang di kecamatan dengan pagu anggaran 15 miliar. Tapi untuk usulan relokasi katanya nggak bisa, gitu ya. Yang mengusulkan untuk perhaban, gitu ya. Sedangkan hasil musyawarah kami dengan rekan kepengurusan setelah musrembang, anggaran 15 miliar sekian itu akan dibagi rata 11 desa. Berarti satu desanya cuma kebagian 1 miliar 400 juta. Itu ya. Sedangkan untuk relokasi di SD Calinci aja itu tidak akan cukup Pak. Ya, karena memang kita harus berlahan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Camat. Beliau waktu itu mungkin baru sekitar 2 bulan ya. Alhamdulillah saya hadir di acara kenaikan kelas SD Calinci. Betul, memang kata Pak Yusuf dan Ibu Camat juga lihat sendiri Bu ya, memang bangunan tersebut sudah tidak layak. Bahkan informasi dari kepala sekolahnya langsung, kalau di waktu pembelajaran itu turun hujan, semua siswa dan siswi dibubarkan karena takut si bangunannya itu roboh. Tolong kepada Bapak Dewan dan Ibu Dewan untuk dikawal sesuai dengan keinginan kami untuk direlokasi SD Calinci. Dan yang kedua terkait dengan infrastruktur Pak. Infrastruktur mungkin udah beberapa tahun dan beberapa musrembang selalu saya usulkan terkait dengan kebutuhan pembangunan keranjang yang beramat di Kampung Sukahati, gitu ya. Itu memang cukup lumayan besar Pak, diperkirakan sekitar 800 juta. Memang kami punya anggaran dari dana desa, tapi kalau memang semua anggaran dana desa untuk dibangunkan keranjang di Kampung Sukahati, persoalan lain tidak kebagian. Saya minta tolong sekali lagi kepada bapak-bapak yang hadir, terutama yang di depan, untuk benar-benar dikawal supaya ada realisasi. Itu saja yang mungkin saya sampaikan, karena memang katanya kata Pak Jarcen 2 menit aja katanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja karena waktu ya, sepakati aja pertanyaan saya mungkin 5 menit ya. Siap? Iya. Saya nama saya Bahri, mewakili Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya. Kebetulan kita ada di wadah PGRI karena pendidikan itu salah satu sangat vital, penting. Tapi ketika ada organisasi PGRI, wadahnya ada, rumahnya tidak ada. Kambing aja, jadi mohon maaf saya ambilkan contoh, ada kandangnya. Tapi kenapa PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia cabang di Sukajaya itu sudah beberapa tahun
tidak mempunyai gedung PGRI. Ini membuat catatan. Saya ini perwakilan mengusulkan karena di Dapil 5 ini sangat istimewa. Kenapa? Ketuanya ya DPRD di Dapil 5. Nanti insya Allah mudah-mudahan tanggal 20 Februari ada wakil Bupati Zawi. Mohon maaf, saya mewakili pendidikan ini sangat penting karena belum punya gedung. Ini saya mau minta maaf sekali lagi, caranya harus bagaimana? Apakah nanti di sana kan ada aset ya, tanah yang bekas di daerah di bawah Pak, sebelum kecamatan yang lama itu ada gedung. Kalau kita manfaatkan ya, itu caranya gimana? Kalau memang bapak-bapak memberikan ke kami lahan atau tempat siap kami dengan swadaya, anggota PGRI semuanya ingin punya rumah, punya sekretariat. Ini dari tahun berapa Pak Habib ya? Belum terwujud Pak. Kepemimpinan ketua ini sampai saat ini saya ditunjuk nih. Beban buat saya jadi ketua pembangunan gedung PGRI. Beban buat saya. Artinya hari ini saya mengusulkan minta keputusannya ada jawaban karena Dapil 5 itu sangat istimewa. Tapi sekarang udah naik tuh. Tapi insya Allah ya dengan ada pendidikan. Tapi saya minta kan wadahnya PGRI itu siapa yang mendidik ya? Persatuan Guru Republik Indonesia, tolong berikan ya, berikan tempat untuk diskusi di sana ya, memecahkan pendidikan, permasalahan pendidikan yang ada di Sukajaya. Kalau ada wadahnya enak Pak, organisasinya sudah berjalan, tapi kita tidak punya rumah. Tolong ini catat Pak ya, catat nih, itu suratnya harus ya, bungkus ya bawah ya. Ini tolong aja, kan ada aset di bawah. Bagaimana cara perizinannya? Bisa kita bangun dengan swadaya PGRI, urunan dengan PGRI, tempatnya kalau sudah ada, daripada terbengkalai di bawah tidak dipakai Pak, kita manfaatkan. Asetnya ngurusnya dulu susah rumit, masa undang-undang buat Bapak yang membuat masa rumit terus. Ya, saya minta aja, mohon ya, terima kasih. Mungkin di Sukajaya ini ada yang namanya Kampung Banar Pak. Kampung Banar ini ada bangunan bendungan, letaknya di Desa Argajaya. Bendungan ini sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, tapi sampai saat ini itu tidak berfungsi karena irigasinya tidak dibangun. Sedangkan kebutuhan air dari Parigi sampai Banar itu, baik itu untuk rumah, untuk sawah dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa dibangun bendungannya tapi tidak dibangun irigasinya? Itu kan sayang kan itu anggaran. Nah, maksud saya dalam kesempatan ini para dewan agar kiranya mencatat apa yang saya sampaikan. Ini bendungan bukan hanya di Sukajaya aja, di tempat lain juga ada yang mangkrak ya, tidak disalur, tidak dibangun irigasinya. Nah, maksud saya kalau di sini ada dinas PUPR pengairan, mari kita bersama-sama dengan pemerintah desa nanti kita survei apa kebutuhannya, seperti apa mekanismenya. Karena pada waktu itu saya pernah sampaikan ke dinas PUPR pengairan, katanya ada beberapa hal kendala, jalan yang putus, atau saluran yang putus tidak bisa dibangun. Padahal kan itu bisa disiasati dengan menggunakan selang dan lain sebagainya. Itu yang saya sampaikan yang pertama. Yang kedua terkait pendidikan juga pasca bencana ini, benar tadi yang disampaikan sama Pak Jawancep, tidak ada perhatiannya. Pasca bencana 2020 aja banyak sekolah-sekolah yang belum dibangun Pak. Jadi itu harus menjadi catatan untuk para dewan agar kiranya menjadi perhatian. Terus infrastruktur, jalan, jembatan, dan yang pertama itu yang antara Kiara Pandak, Kiara Sari itu Banjarbaru ya. Itu harus segera Pak. Itu sudah kayak kekurang Sundama susukan saat. Era Pak. Nah istilahnya misalnya di Corcan mampu atau di Wabrik atau supaya cepatnya.
agar kiranya isawai yang kira sari telat ke mangga sebentar jalan rajin gitu kira-kiranya. Satu yang kedua yang di sini nih Pak, yang di jalur Cilengsa ada jalan yang putus. Kemarin Pak Bobi menyampaikan itu ada yang harus ganti rugi katanya kepada masyarakat. Jadi kiranya Dewan bisa berkoordinasi dengan UPT dan harus bisa berkoordinasi. Seperti apa mekanismenya itu harus digarap, karena jalan kalau dari sana udah lebar sampai ke situ udah mau putus itu kan Bapak tadi lewat kan ada yang longsor. Jadi katanya ada yang mau ganti rugi. Seharusnya sih itu kalau koordinasi sama kepala desa sama yang UPT bukan seperti itu. Bisa itu tapi karena waktu itu DPR langsung yang menangani, akhirnya masyarakat ganti rugi. Kecamatan Sukajaya. Saya kira kalau untuk gedung PGRI tempatnya ada, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut di Komisi 4. Kalau UPT Sukajaya menginginkan untuk komunikasi, untuk diskusi, kita sampaikan di Komisi 4 Kabupaten Bogor. Biar teknis-teknisnya kita akan sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk masalah tempat yang penggunaan pejabat ya, penggunaan tempat yang sudah ada untuk dimanfaatkan oleh PGRI, saya kira bisa komunikasi dengan Bu Camat, langkah selanjutnya harus bagaimana. Kalau perlu rekomendasi dari Komisi 4, kita akan siapkan. Kalau perlu juga menghantar ke Dinas Pendidikan, ke Pak Bambang Tawakal, kita juga akan disuruh lanjut. Atau mungkin PGRI Kabupaten. Insya Allah untuk lebih lanjut Pak Saiful Bahri untuk komunikasi bisa kita coba tadi komunikasi lebih lanjut melalui aku. Kemudian ke Pak Dirjen, Pak Lurah, Pak Sumedang. Kalau untuk sekolah yang dibutuhkan langsung, saya kira Bu Camat nanti kita bisa diskusi apakah akan kita, kalau sudah besar pendidikan, saya di Komisi 4 mungkin sangat-sangat akan mengutamakan. Kalau berbicara 2045 Indonesia Emas, kalau pendidikannya juga tidak maksimal, ini harus jadi. Kalau tadi ada sekolahan yang dibagi dua, kan itu terjadi Pak Lurah. Tapi kalau memang Pak Sumedang dua perlu direspon, perlu disampaikan, dibahas 2025 ini, yang kita dengan teman-teman bersebat insya Allah akan bertanggung jawab. Adapun nanti rekomendasi dari Pak Camat, teknis dan aturan lain, Ibu Camat nantinya akan memfasilitasi lebih lanjut. Tapi sebagai di Komisi 4, insya Allah akan masuk ke program kita di berikutnya untuk bisa dibangun. Kemudian selanjutnya juga untuk kesehatan. Izin Pak Kepala Puskesmas, kalau bisa pustu-pustu yang ada di desa-desa yang perlu difasilitasi ya kita harus ulang sampai hanya pustuna ayah, tapi pelayanan juga tidak ada. Kalau sekarang semua dari masyarakat harus turun ke Puskesmas Sukajaya, kumaha ngantri. Nah seperti tadi saya datang jam 8:15 baru terlayani jam 9 sekian, sehingga pas masuk mau diperiksa saya lebih datang ke sini daripada terlambat datang. Itu mungkin lebih bagus pustu dimaksimalkan, kirim dokter atau petugas kesehatan, kemudian juga yang selanjutnya mungkin bisa lebih lanjut. Itu mungkin untuk Komisi 4, mungkin Bu Aisyah akan menambahkan. Demikian, sebelum ditutup nambah satu kartun lagi. Ke Bogor memberi santan dibuat untuk masakan. Meskipun reses akan terselesaikan, silaturahmi tetap kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relokasi SDM Pasir Madang. Mohon izin Bapak Lurah sebelumnya. Ini relokasi atau pembangunan gedung SD? Pembangunan. Bukan dipindahkan ya gedungnya. Iya, berarti bukan relokasi, tapi kita membangun, menambah ruang kelas ya. Jadi menambah ruang kelas. Yang sekarang kelas ini tersedia hanya 3 kelas, hanya 3 ruang kelas, berarti masih kekurangan. Ya, insya Allah Pak, tadi sudah dijawab juga sama Pak Usep. Untuk penambahan ruang kelas, kita di komisi sedang memperjuangkan bagi dinas-dinas pendidikan, apalagi sekolah-sekolah yang memang memiliki kekurangan ruang kelas, akan kita perjuangkan untuk dipenuhi. Karena kalau kekurangan kelas bagaimana memang mau belajar anak-anak, gitu ya Pak. Kita sedang memperjuangkan di Komisi 4. Terus untuk kesehatannya, dokter mohon izin untuk pustu Pasir Madang, bagaimana di sana gedung bangunannya atau memang SDM-nya yang tidak ada Pak?
Kalau untuk kedua-duanya Bu. Dua-duanya. Ya, siap. Pak Lurah dulu deh. Itu kliniknya tidak ada atau memang sudah tidak layak? Ya, sudah tidak layak. Sudah tidak layak. SDM-nya tapi ada. Ya. Nah, sekarang makasih Pak Lurah. Sekarang kepada dokter, dok, gimana dok untuk pasien ada mungkin bisa menjelaskan. Oh, kita sudah ajukan. Tapi pengajuan itu ya kata para kepala desa kami ngajukan kadang-kadang ada datum dan dilirik gitu. Apakah harus bangunan itu roboh atau gimana gitu. Nah untuk ketenagaan, kalau untuk Sukajaya kami sudah punya ketenagaan. Setiap tenaga kesehatan itu di desa-desa itu ada semua tenaga kesehatan untuk perpanjangan tangan puskesmas gitu. Sehingga untuk puskes ini karena masih kurang memungkinkan, kami taruh di situ juga petugas untuk pembina desa di situ untuk melayani pasien. Karena jarak antara pasien Padang dan puskesmas Sukajaya tidak terlalu jauh gitu. Kalau untuk ketenagaan ya insya Allah Sukajaya sudah cukup mapan lah, cukup memadai. Itu untuk puskes, termasuk di Cilesan juga puskesnya masih kurang memadai gitu. Jadi untuk mohon kami bangunan itu akan diperhatikan lagi untuk puskes. Adapun untuk ketenagaan khusus puskesmas Sukajaya, insya Allah kami akan lihatkan lagi. Apalagi sekarang kami sudah punya putra daerah. Nantinya ke depan itu putra daerah kedokteran untuk dokter-dokter Sukajaya ini akan insya Allah lebih banyak lagi gitu. Nah, yang kedua masalah puskesmas. Kalau kami puskesmas ini memang kan puskesmas Sukajaya ini adalah puskesmas perawatan yang melayani 11 desa, kurang lebih dari 60 ribuan jumlah penduduk yang kami layani. Sedangkan untuk SDM kami sudah cukup memadai, cuma bangunan kami belum memadai, terutama untuk rawat inap. Sedangkan rawat inap itu ya dari 11 desa itu hanya Sukajaya doang yang bisa melayani. Sedangkan untuk puskesmas Kiarapangan belum perawatan, masih posisi puskesmas. Di mana puskesmas kami perawatan ini hanya memiliki gedung ruangan perawatan cuma 2. Yang satu ruangan itu menurut SOP-nya tempat tidur juga. Kami mohon arahan bantuan dari Bapak-Bapak Dewan bagaimana caranya bekas pasar itu bisa dipulihkan menjadi lahan puskesmas itu nantinya. Itu aja keterangan kami. Terima kasih. Mohon Di foto bangunan puskesmas Madang ini nanti dikirimkan kepada kita Komisi 4 atau nanti Pendagri itu. Jadi kita akan bantu masukan untuk diajukan. Mudah-mudahan di tahun 2026 nanti bisa direnovasi untuk puskesmas Madang. Terusnya untuk gimana Pak Lurah untuk pendidikan dan kesehatan? Paluran cek. Kita 2025. Untuk 2025 anggarannya ini sudah diketok palu Pak. Ya, mudah-mudahan kita usahakan, tapi mudah tidak kita usahakan, tapi akan kita rencanakan di 2020. Jangan dulu menjawab 2026, kalau 2025 belum diupayakan maksimal. Terima kasih Pak Lurah. Ya, untuk dokter nanti kita juga akan usahakan. Ini status samping puskesmas ini ada lahan gas pasar tidak digunakan. Oh sudah tidak ini. Jadi nanti untuk perawatan itu berdekatan lahannya. Berarti ini lahannya lahan ya udah. Mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan untuk perawatan dan statusnya berubah menjadi politik. Satu titik saya dok, pasien yang datang saya titik jangan sampai ada penolakan berdasarkan kemanusiaan. Apapun yang datang ke puskesmas diterima dulu, dilayani dulu. Kalau memang tidak bisa ditangani baru dulu. Ya dok, terima kasih. Oke. Terima kasih. Langsung saja saya menanggapi apa yang menjadi
pertanyaan atau suratan dari Bapak Ibu sekalian. Memang inilah forum reses yang sesungguhnya perlu dilakukan komunikasi dua arah antara kita dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam forum seperti ini kita bisa nyari formula yang terbaik terkait dengan apa yang menjadi usulan dan kebutuhan kita sekalian. Betul yang disampaikan Pak Lurah Cek tadi, memang saya sering kali mendengar apa yang disampaikan di forum yang formal seperti ini. Itulah mungkin kelemahan dari sistem kita, sehingga ini menjadi perbaikan ke depan, sehingga apa yang menjadi harapan tentunya jadi bisa terlaksana dengan baik. Cuman kadang-kadang kita juga pernah suka berpikir kebutuhan kita ini sangat banyak, sementara anggaran pemerintah daerah kita ini sangat terbatas. Makanya kenapa Presiden dengan Impresnya 01 2025 mengeluarkan instruksi Presiden terkait dengan efisiensi. Lagi-lagi semata-mata untuk mengcover kebutuhan masyarakat yang lebih besar, sehingga belanja pegawai, mamin segala macam itu dipangkas lebih kepada bagaimana kemudian postur APBN, APBD tingkat 1, tingkat 2 lebih fokus pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita pun demikian di Kabupaten Bogor, saya kira tidak akan lama lagi kita juga akan melakukan efisiensi. Walaupun memang wacana itu sudah mulai dilakukan oleh bupati, wakil bupati terpilih, tapi nampaknya belum meluasa kalau belum dilatih. Makanya tanggal 20 yang akan datang, tepatnya hari Kamis, bupati dan wakil bupati akan dilantik oleh Presiden serentak se-Indonesia di Nusa Tenggara. Setelah itu bupati langsung mengadakan retreat di Lembah Tidar, Kabupaten Magelang. Tapi wakil bupati tidak diikutsertakan karena harus mengisi kekosongan bupati selama retreat di Magelang. Nah, kita juga diminta tanggal 27 untuk ke Magelang, wakil bupati untuk menjemput bupati, kira-kira begitu, sehingga di awal Ramadan mungkin baru fokus dengan SKPD membahas terkait dengan parsial atau refocusing. Kita sudah ketok palu anggaran APBD 2025 di November yang lalu 2024. Ini bisa saja akan bergeser anggaran yang sudah diketok palu oleh badan anggaran di DPRD, akan terjadi refocusing ketika nanti bupati wakil bupati terpilih sudah dilantik. Karena apa? Mereka punya kewajiban untuk mensinergikan, mengkolaborasi apa yang menjadi visi misi bupati, wakil bupati di saat kampanye kemarin. APBD sudah kita ketok, tapi visi misi belum masuk di dalamnya, berarti kan harus ada penyesuaian. Nah, inilah saya kira celah yang bisa kita mainkan, celah yang bisa kita masukkan selama untuk kepentingan masyarakat yang lebih prioritas. Jadi jangan berkecil hati usulan yang sekian tahun yang lalu belum terrealisasi, ini pintu masuk kita. Apalagi yang disampaikan tadi oleh teman-teman sekalian, hari ini kita punya keistimewaan, bagaimanapun putra terbaik Sukajaya menjadi wakil bupati. Ini disadari atau tidak akan menjadi guidance. Kemudian anggaran-anggaran pemerintah akan difokus pada Sukajaya. Disadari atau tidak? Kita harus bersyukur. Ya, walaupun kita tidak pernah menafikan kecamatan-kecamatan yang lain, tapi paling tidak Sukajaya khususnya Dapilnya pada umumnya akan menjadi skala prioritas. Nah, kita lah di sini sebagai kayu bersambut tentunya untuk bagaimana kemudian program-program yang sesuai dengan visi misi bupati, wakil bupati terpilih kita combine dengan usulan-usulan baik dari hasil musrembang maupun hasil reses seperti ini. Jadi kami juga kemarin minta ke Bu Camat dan jajaran untuk coba mengirimkan PDF hasil musrembang, biar usulan-usulan kita sekarang ini yang melalui teknokratik, melalui reses, melalui aspirasi dan lain sebagainya bisa disatukan, sehingga menjadi
kebutuhan bersama, tidak hanya menjadi kebutuhan personal kami di DPRD. Karena lagi-lagi kita punya yang namanya reses yang bisa diusulkan lewat pribadi, tapi ketika kita combine dengan hasil musrembang baik di desa maupun kecamatan yang akan difinalkan di musrembang kabupaten, itu menjadi usulan dari semuanya. Jadi insya Allah apa yang menjadi harapan kita sekalian, apalagi lagi-lagi pasca kebencanaan itu kita belum selesai recovery-nya. Hari ini terkait dengan puncak pun belum selesai. Makanya di 2025 kemarin teranggarkan kurang lebih 62 miliar. Dan dengan angka 62 miliar pun itu belum bisa mengcover seluruh puncak yang ada. Kita masih kurang lebih 750 sampai 800 hunian tetap yang harus dianggarkan. Anggaran 62 miliar tidak akan cukup untuk membangun hutan dan segala PSU-nya. Lagi-lagi kembali ke yang usulan Pak Lurah saya. Insya Allah Pak Lurah saya terkait dengan PSU bertahap 2025 ini kita anggarkan. Nanti teknisnya BPKPP yang akan melaksanakan. Tapi usulan-usulan kami di samping membangun hutan yang belum, tapi juga PSU di setiap hutan yang sudah dibangunkan oleh pemerintah untuk segera direalisasikan. Betul, saya juga sudah cek ke Cibrani, ke daerah Pasir Madan dan sebagian hutan-hutan yang lain. Insya Allah 2025 ini PSU-nya akan dibangunkan oleh BPKPP. Kemudian juga terkait dengan rumah besar PGRI, kita harus diskusi dulu dengan BPKAD dalam hal ini aset, karena khawatir tidak dibolehkan ketika memang karena pemerintah untuk kepentingan lembaga yang notabene di luar apa namanya, kepentingan di luar penuntutan. Apakah nanti harus menyewa lahan atau apapun bentuknya, kita akan pelajari. Apakah nanti surat dari kecamatan atau nanti kita juga diskusi dengan BPKAD terkait dengan pinjam lahan tersebut atau sewa lahan tersebut. Yang terpenting bagi kita bagaimana kemudian PGRI punya sekretariat, kan gitu ya. Terkait nanti ketika lahannya sudah tersedia, anggarannya pasti dari iuran para guru biasanya begitu ya. Kemudian juga hal-hal yang lain tadi sempat disinggung oleh BPD Harta Jaya. Bencana ini 2020 yang sudah meluluhkan Kecamatan Sukaya pada khususnya, sehingga ada nama 2 ruas jalan, Cigudeg Kiarasari Pasir Madan, Cigudeg Kiarasari Tanggung, yang satu lagi Cigudeg Kiaraweha Pasir Madan, Cilengsa perbatasan Banten. Nah 2021 itu pun kita sudah menganggarkan karena memang penyedia jasanya tidak bertanggung jawab. Kalau saya harus buka hari ini, sehingga beberapa kali gagal kontrak tidak sesuai, terutama yang daerah Kiarasari sana. Sampai hari ini ya seperti itu kondisinya. Nah, dalam rapat kerja dengan dinas terkait, kami sering menyampaikan penyedia jasa menang tender, khususnya untuk Kiarasari itu di blacklist Pak. Jadi dia tidak boleh mengikuti tender dimanapun. Itu ketegasan DPRD dan pemerintah daerah untuk jangan coba-coba bermain dengan APBD. Apalagi ini kepentingan masyarakat banyak. Sehingga 5 tahun kondisinya seperti itu. Walaupun 2025 pun kita sudah anggarkan, betul ya? Di komisi kita sudah menganggarkan dan itu akan terrealisasi di 2025. Tinggal kita akan lihat nanti titiknya di mana. Apakah di daerah Kajayanya atau di daerah Kandangnya atau di daerah Sarinya. Begitupun dengan yang jalur arah barat, kita juga sudah menganggarkan, baik itu untuk infrastruktur jalan maupun jembatan. Begitu juga dengan irigasi. Apalagi gubernur terpilih hari ini lebih konsen kepada ketahanan pangan. Makanya yang akan diprioritaskan terhadap infrastruktur kota kabupaten yaitu infrastruktur jalan dan irigasi. Ini menjadi concern gubernur terpilih dan harus disambut oleh kita sekalian. Bagaimana kita menata desa-desa kita menjadi baik sehingga desa itu tertata dengan baik, ketahanan pangannya terjaga, sehingga masyarakat kita dengan sendirinya akan
menjadi makmur dan sejahtera. Saya kira itu tanggapan saya terhadap beberapa yang disampaikan tadi. Kalaupun nanti masih ada yang kurang berkenan, bisa kita diskusi di luar terkait usulan maupun jawaban-jawaban yang selama ini sedang dan terus akan kita perjuangkan untuk jabatan Sukajaya pada khususnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ke para hadirin semua, ini merupakan bagian daripada pertemuan pertama saya pasca dilantik 27 Agustus. Kalau cerita Pak Haji Usep tadi sering kali menyamar di masyarakat. Kalau saya enggak rapi-rapi, aja masyarakat biasa. Saya kekuatan jadi dibalik. Jadi di kesempatan ini mohon izin memperkenalkan diri, saya Deddy Swendra, asli dari Lumbi, Pak, Bapak Ibu, dari Partai Demokrat. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Latar belakang saya 13 tahun saya di pemerintah desa. Gitu. Artinya punya perasaan dan pemikiran yang sama seperti Bapak tadi sampaikan ke kami, itu pernah saya lakukan dulu. Pada intinya diusulkan baik belum tentu realisasi, mulai dari usulnya kurang disampaikan lagi belum tentu realisasi, apalagi tidak disampaikan. Inilah gunanya pertemuan antara anggota dewan dengan para pemangku kepentingan di wilayah dengan tujuan ada komunikasi. Karena abdi belum datang tadi mau apa ketika Bapak Ibu cerita. Ketika tadi pertanyaan dan usulan kan saya kira semua sudah terjawab. Sudah terakomodir oleh rekan-rekan anggota dewan. Hanya saja satu yang merupakan bagian daripada diri saya, PKAD mungkin dinas aset. Ketika memang tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait peralihan peruntukan penggunaan lahan itu bagian daripada sektor saya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ke Komisi 4 itu bukan daripada bagian perjuangan saya juga. Ya. Karena di anggota DPRD kita itu sebetulnya berkolaborasi, sama saling mendukung. Masing-masing dari Komisi 1 sampai dengan Komisi 4 itu berbagai leading sektor dan kedinasan masing-masing. Dan salah satu leading sektor saya di Komisi 1 DPRD, Pak. DPRD itu Dinas Pemerintahan dan Desa. Karena dari itu kenapa bisa saya sampaikan background saya di pemerintahan, mudah-mudahan kurang sinkronan harapan Abdi secara pribadi, Abdi dengan Bapak Ibu selaku orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat menjadi garda terdepan maju di dunia Kecamatan Sukajaya, mudah-mudahan bisa menjalin pertemanan silaturahmi kakainan. Karena Abdi ketika lain baik seperti Kosdir, lain banyak anggota dewan. Pilih kapan di mana baik, ayo usaha apa, isi kerja di Kabupaten Bogor, apalagi di DPRD terkait permasalahan atau kendala-kendala biasanya realisasi anggaran sebenarnya di sana. Ya mudah-mudahan saya secara pribadi di Komisi 1 mudah-mudahan bisa membantu ke rekan-rekan Bapak Ibu koalisi. Nah mungkin itu saja kiranya yang bisa disampaikan, karena ketika kita ngomong-ngomong acara saya sebagai anggota dewan, ayah kan dia mungkin saja Bapak Ibu nggak apa-apa. Jadi ke depanan saya dari Komisi 1 dengan mitra leading sektor dinas pemberdayaan dan masyarakat desa, ayo udah memperkenalkan selama saya spesifik kepala desa. Ketika memang ada problem-problem terkait permasalahan di desa, Abdi pernah di desa, hayang biasa istilahnya bisa memperjuangkan untuk menjadi anak-anak selama aktivitas Indonesia. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ketika di DPR Kabupaten, bahwa aku pernah dipikirkan dan dia ternyata tidak mudah. Artinya berbicara tidak mudah itu bukan berarti sulit, melainkan saya oke secara pribadi perlu proses pembelajaran dengan rekan-rekan. Ketika memang permasalahan di diri sektor komisi dulu sedikit mohon bantu bahwa Sukajaya pada saat ini sudah luar biasa, punya ketua komisi, punya 2 anggota DPRD, punya wakil bupati. Mudah-mudahan ke depan Sukajaya bisa lebih baik dari beberapa tahun belakang. Mungkin adanya Bogor Barat kita akan lebih siap, dan sekarang memang belum.
tetapi program-program infrastruktur yang kita butuhkan harus dimulai dari sekarang. Sehingga nanti penting untuk kita sering berkolaborasi dengan sesama Dewan di Dapil 5. Tentu juga kita bersama di Dapil 4 sebagai calon wilayah nanti di Bogor Barat. Thank you, kami dari Komisi 2, walaupun tidak ada urusan langsung dari usulan yang dialamatkan kepada kami berkomitmen untuk bersama-sama untuk mendukung semua program, sehingga apa yang tadi diusulkan para penanya, oleh para teman-teman Dewan, insya Allah akan menjadi komitmen kami semuanya. Demikian. Tapi saya kira Bapak dan Ibu dari rekan-rekan DPRD Kabupaten Bogor tadi sudah menanggapi secara gamblang, dan memang sudah seharusnya dan sudah sepatutnya kami menjadi penyambung aspirasi dari Bapak semua. Mungkin 3 hari sekali saya nanya nanti ke Bu Siti Aisyah bagaimana Gusti Sukajaya. Izin Pak Jarod. Ya, tadi juga Pak Jarod kalau kebetulan dan WA saya, Neng jangan lama-lama tutup aja pakai pantun. Pantunnya juga ini kita dibikinin kok. Pantun aja ya, hari Rabu pakai dasi. Semoga aspirasi Bapak Ibu terrealisasi. Menindaklanjut dari hasil tadi, izin mungkin saya tidak terlalu panjang lebar karena tadi sudah disampaikan beberapa poin dari yang menyampaikan aspirasi pemerintah desa, kesehatan ataupun yang lainnya. Sebenarnya ini tinggal tindak lanjut, izin Pak Dewan, tindak lanjut daripada hasil musrembang kecamatan. Dan ini pernah diusulkan dari musrembang tahun-tahun sebelumnya, termasuk reses di tahun sebelumnya, membahas infrastruktur, sarana pendidikan dan yang lainnya. Dan kemarin menjadikan salah satu pembahasan, saya tidak bosan-bosan karena ini memperjuangkan kemajuan Surabaya. Itu sudah terkait beberapa usulan tersebut itu di musrembang. Tinggal nanti mudah-mudahan sekarang ini lebih komplit. Ada beberapa komisi, mudah-mudahan tadi yang diusulkan izin bagi Pak Dewan atau Ibu Dewan, inilah supaya ya. Kadang-kadang yang memang mengusulkan ini pakai agak lumayan bervariasi, nadanya tinggi atau berat tadi, tapi insya Allah semua baiklah. Karena apa? Itu hanya menyampaikan daripada keinginan apa yang sudah disampaikan tahun-tahun sebelumnya, terus membahas sarana prasarana atau infrastruktur. Mohon diperhatikan juga bagi teman-teman kepala desa yang lainnya, tolong diperhatikan dengan status lahan. Jangan sampai kita masuk di dalam skala prioritas ternyata lahan itu bermasalah. Terus betul pembahasan tentang masalah kesehatan, dulu pernah membahas kita perluasan sarana prasarana untuk puskesmas Sukajaya. Tentang aset tadi mulai terbuka, alhamdulillah nanti ada yang melirik dari anggota dewan yang bagian aset. Itu ada aset pemerintah daerah yang di kecamatan di puskesmas itu yang sekarang dipakai pasar yang memang pasar bangkrut, itu lahan Pemda. Berarti tidak ada alasan kalau memang bisa tidak terbangun ataupun untuk perluasan tadi, karena menyangkut untuk pelayanan, termasuk kita diperkuat juga betul yang disampaikan tadi Bu Dewan tentang pelayanan di puskesmas. Jangan sampai warga kami di situ itu hanya tetap minta maksimal untuk pelayanan, termasuk sarana-sarana yang lainnya yang memang sekarang menjadikan pembahasan ataupun masuk usulan. Nah, di bagian infrastruktur kemarin sudah masuk di dalam pembahasan, kami minta bantuan bagi para UPT jalan dan jembatan. Keinginan dari beberapa usulan Sukajaya itu lebih ke peningkatan, karena volumenya itu dari kecamatan 11 desa itu bervariasi.
peningkatan ada sebagian satu titik koordinat dari jalan desa menjadi peningkatan jalan kabupaten, dan ada juga di beberapa titik jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Terus masalah membahas pendidikan terkait lahan, tadi yang disampaikan termasuk Kepala Desa Pasir Madang, di situ tinggal disempurnakan untuk sarana pembangunannya. Lahannya udah dalam posisi dipersiapkan oleh desa, kurang lebih 2000 meter. Kemarin baru terbangun 3 ruang kelas, kayaknya cukup untuk penambahan ruang kelas baru untuk 3 ruang kelas, karena kemarin itu dibagi dengan SD 02 Cileksa. 3 ruang kelas dibangunkan di Cileksa, karena sebelumnya baru ada 3 ruang kelas. Yang SD 02 Cileksa itu sudah selesai. Yang 3 ruang kelas lagi kemarin dibangunkan di SD 02 Pasir Madang, yang dulu ada cerita memang kebencanaan 2016 yang di Gunung Kembang. Terus berjalannya waktu dari keseluruhan usulan, mohon diperhatikan juga bagi para pengurus struktur tingkat wilayah kecamatan, bukan hanya sekadar mengusulkan, betul. Kami dari pemerintahan desa sama juga monitor, karena untuk disampaikan ke jajaran para anggota dewan di kabupaten. Jangan sampai usulan tersebut salah satu contoh. Dengan pagu anggaran yang ada kemarin di Kecamatan Sukajaya 15,7 sekian, itu 50% fokus ke sarana pendidikan. Tapi itu masih banyak, masih ada. Saya juga monitor. Kenapa kemarin Cileksa tidak mengusulkan? Itu kita dibagi dari keseluruhan 50% itu ke pendidikan. Cileksa tidak mengusulkan kemarin. Bahkan menjadikan salah satu pertanyaan. Cileksa dan Pasir Madang yang biasa menggumingkan tentang sarana pendidikan, kemarin tidak mengusulkan. Kenapa tidak mengusulkan? Karena dari musrembang dan reses sebelum itu kami sudah mengusulkan. Berarti sudah terekam. Tinggal dilihat daripada usulan-usulan tahun-tahun sebelumnya. Jadi masa harus setiap tahun kita harus menyampaikan ataupun harus merekam, karena masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Terus kemarin lebih prioritas ke pertanian, karena dari 11 desa, alhamdulillah kemarin kita membuat kesepakatan pagu anggaran 15,7. Kami buat kesepakatan, tidak salah satu desa ini paling gede minta paling termasuk prioritas, tidak. Buat kesepakatan kemarin dibagi 11 desa, tinggal kebutuhannya masing-masing. Kebagian per satu desa itu 1,4. Jadi rata, jadi ada kebersamaan dari situ. Cuma yang terakhir kemarin itu, dari semua usulan yang disampaikan, kami hanya bisa semua supaya bisa terjawab, minta penambahan anggaran dari pagu kecamatan itu ditingkatkan supaya bisa menjawab apa saja yang memang diusulkan. Jadi jangan 15,7 pagu anggaran kecamatan. Walaupun kami juga sadar diri, Kecamatan Sukajaya dinilai tentang antara, walaupun tiap tahun pajak daerah PBB alhamdulillah terdapat Kecamatan Sukajaya, walaupun itu minim. Terus penghasilan daripada memang potensi daerah kami juga akui, tapi di situ harus kita buka bersama-sama supaya menjadi ada peningkatan. Salah satu contoh di Kecamatan Sukajaya ada lahan kurang lebih 1.600, mohon diperhatikan, itu hak usaha. Walaupun tahun sebelumnya kami pernah mengusulkan untuk lahan tadi menjawab kebutuhan tadi, untuk infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan. Kenapa tidak? Karena historis Kecamatan Sukajaya awal 2020 orang-orangnya kebencanaan. Kami mengusulkan untuk sarana relokasi bencana aja, harga itu agak susah. Jadi dengan keterbatasan kami para kepala desa di tingkat desa, mohon dibantu dan dikawal. Bila perlu
PT HGU tersebut itu undang atau berpanggil bagi jajaran para anggota dewan ke kabupaten, pertanyakan dari mulai legalitas dan yang lainnya, termasuk khas manfaatnya bagi masyarakat Kecamatan Sukajaya. Karena dari beberapa usulan saya rasa tadi kenapa tidak bisa terjawab dan tercover, karena menyangkut status lahan. Contoh mau membangun puskesmas, sarana pendidikan, infrastruktur dan yang lainnya, itu terkendala daripada kebutuhan lahan. Jangan sampai nanti oleh para anggota dewan dipersiapkan anggaran tersebut itu tidak bisa diserap karena bermasalah di lahan tadi. Terus untuk menyambut termasuk program yang sekarang digumingkan, kenapa Cileunca tadi hanya mengusulkan di kemarin itu masalah lebih banyak di pertanian. Yang sekarang digumingkan tentang program swasembada pangan khususnya ketahanan pangan. Makanya Cileunca kemarin dari satu kebagian pagu anggaran kecamatan itu lebih ke pertanian karena menyangkut program tersebut untuk swasembada pangan. Nah, kenapa tidak? Tadi yang disampaikan termasuk Komisi 3 kita sambut baik dengan program infrastruktur yang digumingkan oleh Gubernur Jawa Barat nanti, infrastruktur dan ketahanan pangan. Itu bisa dimanfaatkan lahan tersebut untuk ketahanan pangan. Walaupun itu di dalamnya tentang pertanian, perikanan, peternakan dan yang lainnya, kenapa tidak? Kenapa kami sampaikan dari 11 desa kami tidak ketemu itu CSR-nya dari HGU tersebut. Itu bukan HGU BUMN semacam kayak BUMN, itu HGU swasta. Tujuannya apa? Setidaknya bisa meringankan beban kami desa untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan. Salah satu contoh, waktu kebencanaan, kalau memang mereka peka dan memang memperhatikan, Huntara itu tidak harus semua full mengandalkan termasuk anggaran dari daerah. Kepala desa, teman-teman kepala desa Gubing semua mengusulkan ke daerah, tapi memang ada potensi wilayah yang bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak bisa dijawab oleh CSR? Karena lahan itu ada di Kecamatan Sukajaya. Jadi kalau besok ataupun lusa kapan pihak PT itu bila perlu diundang, mereka itu sudah sejauh mana tanggung jawab CSR-nya untuk kepentingan warga Kecamatan Sukajaya. Dan di kemudian hari bisa saja dikawal melalui program untuk ketahanan pangan tadi, menyambut program yang disampaikan program Presiden swasembada pangan masalah ketahanan pangan, pemanfaatan lahan, apalagi itu lokasinya itu berdekatan dengan pemerintahan kecamatan. Jangan sampai terjadi itu di situ lahan tidur ataupun memang tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Gambarnya ke sana Pak Dewan. Terus dari semua usulan termasuk tadi dari PGRI kemarin juga sudah menawarkan tinggal pinjam pakai lahan yang ada di kecamatan. Kalau memang untuk hibah kayaknya tidak bisa gedungnya. Kenapa saya bukan menolak izin Pak Saiful Bahri untuk di Kecamatan Lama? Itu dulu udah kedetek, itu lokasi zona merah. Makanya gedung kecamatan itu pindah dari Sukajaya ke Pasir Mada. Berarti dengan kultur tanahnya itu labil. Kalau memang tadi mengusulkannya di Kecamatan Sukajaya, saya setuju. Jadi jangan sampai merubah sistem yang dulu sudah menjadikan musyawarah mufakat, dibuatkan satu hamparan, satu kesatuan gedung apapun tentang PGRI ataupun yang lainnya di wilayah area kecamatan. Mungkin Pak JP sudah hafal karena mereka masuk di dalam tim perencanaan dulu, termasuk Pak An. Saya rasa sudah cukup. Tinggal terakhir, kemarin sudah tidak bosan-bosan dari semua usulan-usulan infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan yang lainnya tadi sudah disampaikan dan memang menjadikan salah satu rangkuman di hasil musrembang tingkat kecamatan kemarin. Tapi saya lebih mengingatkan lagi, kebetulan sekarang ada kegiatan reses supaya aman dan nyaman untuk membuat cipta kondusif wilayah
tolong menjadikan salah satu pembahasan khusus Sukajaya harus ada polsek dan koramil. Lahannya sudah dipersiapkan, kurang lebih 3.000 meter untuk polsek, 3.000 meter untuk koramil. Walaupun nanti tahapannya maupun itu antara posmil ataupun subsektor itu mangga, berarti yang lebih berwenang yang menentukan tersebut, tapi itu masuk di dalam kebutuhan tadi. Jangan sampai ini nantinya infrastruktur dibangun, sarana pendidikan ataupun sarana yang lainnya, sedangkan masalah di bidang keamanan, ketertiban ini masih banyak kekurangan. Jangan sampai ini berlarut-larut, ini udah sekian puluh tahun masa di Kecamatan Sukajaya tidak ada polsek ataupun koramil. Penambahan yang lainnya, Sukajaya mohon dibantu juga, ini bagian perbankan belum ada. Salah satu contoh, masa iya ketua RT harus transaksi itu kucing mudut ataupun kerugian. Nah, Sukajaya berarti harus memfasilitasi itu mau BRI ataupun BJB yang ada di Kecamatan Sukajaya yang hari ini baru bisa tercover oleh brandingnya. Kasihan juga, bukan hanya ketua RT RW. Nah, Sukajaya belum. Terus yang sekarang jadi booming perusahaan BUMN termasuk gas dan yang lainnya. Nah, kenapa tidak Sukajaya juga diusulkan ini POM yang legalitasnya resmi dan jelas. Sukajaya belum ada POM. Ada POM ini memang kami juga tidak tahu tentang legalitas dan yang lainnya, supaya bisa menjawab dan mengcover sesuai apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah Kecamatan Sukajaya. Untuk tadi kurang lebih dari 11 desa 60 ribuan lebih jiwa ya setidaknya bisa menjawab. Terus untuk lintas Jabar Banten mohon diperhatikan, peningkatan dari Kecamatan Cigudeg itu hanya ada satu titik, terobosan untuk lintas perbatasan Jabar Banten mohon diperhatikan. Mungkin saya juga tidak terlalu jauh banyak lebar, Pak JP juga hafal dan Komisi 3 juga hafal, ingat ini lanjut. Jadi dari hasil musrembang dan reses sebelumnya Sukajaya sudah masuk di dalam pembahasan. Kalau berbicara infrastruktur tadi sudah disampaikan, saya juga tidak terlalu banyak lebar, tapi apapun yang disampaikan teman-teman kepala desa ataupun dinas instansi yang lain itu menjadikan salah satu kebutuhan termasuk wilayah Kecamatan Sukajaya. Kurang lebihnya mohon maaf dan maklum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bagian dari hak itu tadi mengenai perbankan, dan itu adanya membaca saya seperti Santi sama Pak Toto, karena memang kemana adanya di kita tadi untuk bank cabang pembantu ini bukan hanya Sukajaya aja, Rumpi dan yang lainnya juga sama. Dimana kita sudah menyampaikan juga kepada BJB khususnya kali kemampuan bagaimana gimana caranya biar teman-teman itu tadi bentar ya kepala desa atau tadi stafnya ke Cigudeg sama orang Rumpi aja kalau nanti harus kelebihan karena tadi bank yang terdekat itu sampai saat ini belum memadai. Insya Allah Bu Sekretaris izin bila nanti ada masukan, memang kita menyuarakan berkali-kali gimana caranya, mudah-mudahan kalau mungkin dari pusat nanti meng-ACC kalau ada PMPU BJB ya salah satunya harus mengakomodir kebutuhan para kepala desa, harus ada pembantu, karena kalau enggak mereka kasihan harus ke Cigudeg yang ini sawit akan jadi masukan. Yang kedua tadi mengenai karena saya pernah mengikuti, walaupun ini TJSL ini bukan komisi saya, tapi saya pernah mengikuti pansusnya. Ada Perda nomor 1 tahun 2023 mengenai forum TJSL, di mana tadi Pak Jarod Perez sudah menyampaikan kewajiban pengusaha itu salah satunya harus membantu masyarakat desa setempat, khususnya kepada desa tersebut. Apa nih forumnya TJSL-nya memberikan apa? Udah apa aja yang diberikan perusahaan kepada lingkungan yang terdampak, khususnya yang terdampak dulu yang ada di kecamatan sebelum memberikan jauh-jauh. Contoh jangan sampai kayak di Dapil 4 Punten yang kena dampaknya itu kecamatan dulu yang tulisan Purasari, karena di sana ada apa namanya Start Energi, tapi yang dapatnya Dapil 4 CSA-nya mereka teriak padahal sudah ada Perda nomor 1 2023
siapapun yang kena terdampaknya dia dulu, karena yang dia lewati itu jelas Kecamatan Luliang dulu sebelum ke Ciampea gitu. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Komisi 4 tinggal sounding aja, seperti saya setuju tadi, ajak aja diskusi, undang perusahaan, itu jauh lebih baik ketimbang kita punten hanya menyuarakan. Kalau diundang, apa sih solusi perusahaan buat kepala desa, khususnya kepala desa dulu ya, karena masyarakat meminta harus lewat tanda tangan Pak Kades, Pak Dana. Dan menurut saya, hemat saya, diundang saja, karena tadi Bapak tinggal menyampaikan, tinggal dibuka perusahaan, ada perdanya kok nomor 1 tahun 2023 dikasih tahu apa sih tanggung jawab perusahaan ini kepada lingkungan setempat, apa sih yang sudah diberikan gitu loh, sampai sejauh ini apa aja yang sudah dilakukan. Nah kalau masih minim mungkin jadi evaluasi kita juga ya Bapak. Ada perusahaan tadi kalau HGU aja begitu susah kita akses, di mana yang lainnya gitu. Mungkin itu aja, insya Allah untuk bank, semoga kita dari Komisi 2 bisa menyuarakan selain Sukajaya, mungkin dan yang lainnya ada bang, karena kasihan juga lama-lama kalau bang habis nanti mungkin Pak Kades sudah ambil duit kongkosnya ini 200.000 mungkin ya. Terima kasih mungkin itu. Pusat ini cap tanda tangan. Udah. Di mana meeting? Emang Pak Haji? Sini Mas, Kevin mana Mas? Perwakilan wartawan yang menghadap kurang. Siap. Baik, Ketua. Kepala Desa Cileunsa. Kepala Desa Pasir Mada. Kepala Desa Daerah Harja. Sukajaya. Dilanjut Kepala Desa Harkat Jaya. Wah ya. Kalah kan mengatakan. Ketinggal ini, apa nih? Kepala Desa Kiara Mada, Harkat Jaya. Suka Kepala Desa Kiara Panda. Kepala Desa Cisarua. Haji. Kepala Desa Uduk atau yang mewakili. Jika tidak. Pak, mohon komentarnya terkait masalah isu-isu pendidikan yang diusulkan oleh penghadir tadi seperti apa ya untuk Kecamatan Sukajaya, isu pendidikan. Berbicara sebuah pendidikan, kita memiliki 3 kategori. Pertama, pendidikan formal, non formal dengan informal. Kalau berbicara pendidikan formal yang di bawah naungan Dinas Pendidikan baik PAUD, TK, SD, SMP, secara otomatis ini adalah di sektor di Komisi 4 dan memang terus-menerus kita pantau Dinas Pendidikan supaya memperhatikan baik untuk kualitas sebagai pengajar maupun kualitas untuk sarana prasarana. Kita harapkan di 2026 pendidikan yang ada di Kecamatan Sukajaya tidak lagi berbicara sebuah bangunan yang rusak, tidak lagi berbicara sebuah bangunan yang kurang rombal,
Oleh karena itu di 2026 kita harapkan pembangunan untuk SD dan SMP harus maksimal, terarah, terprogram, dan pembelajarannya mendapatkan fasilitas yang maksimal. Terkait dengan kayak seperti kemarin itu masalah zona itu seperti apa? Untuk zona di SMA ya yang tadi sampaikan itu hanya menampung 3 desa. Tapi kalau berbicara Sukajaya saya kira tidak perlu pakai zona lah. Dari desa manapun kita ajak, kita diskusi supaya masuk ke SMA negeri. Kalau memang putra-putrinya ingin masuk ke negeri. Kalau putra-putrinya ingin masuk di swasta, kita sebagai wakil dari rakyat mempersilahkan. Kalau berbicara ingin masuk ke negeri, tatkala negeri kekurangan rombel, kekurangan ruang kelas, maka silahkan ajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita dapat rekomendasi dari Komisi 4. Harapannya seperti apa untuk Sukajaya ini sebagai anggota Dewan, Pak? Harapannya pendidikan di Sukajaya akan lebih maksimal, perhatian dari pemerintah juga harus maksimal. Kemudian untuk peningkatan sumber daya manusia sebagai guru juga maksimal. Insya Allah nanti di 2045 secara otomatis kualitas SDM di Sukajaya sudah siap untuk menuju tahun emasnya Indonesia. Reporter Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.